ini, teman pecinta sejarah, kita akan membahas satu peristiwa unik di mana orang-orang Bani Sakif yang sudah masuk Islam tapi masih merasa keberatan untuk dihancurkan berhala mereka. Bahkan sampai mengolok-olok sahabat yang menghancurkan sahabat dari golongan mereka sendiri, sama-sama dari Bani Sakif, tapi dialah yang menghancurkan berhala tersebut. Mereka sampai mengolok-olok dan mendoakan sampai terjadi insiden kepada sahabat itu, ya jatuh ketika menghancurkan berhala tersebut. Apa sebenarnya yang terjadi sampai sahabat tersebut mengalami insiden? Apakah benar ini dari sangkaan dan kutukan yang dilakukan oleh Bani Sakif kepadanya? Teman pecinta sejarah akan kita bahas tuntas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 631 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-9 hingga 10 Hijriah. Ada 7 peristiwa yang datang dari dunia Islam yang akan kita bahas tuntas, insya Allah, dan ada 6 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam, yang pertama diawali dengan Ghazwah Tabuk, kemudian yang kedua penghancuran Masjid Al-Dirar, yang ketiga ibadah haji dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang keempat kedatangan delegasi Sakif, Bani Kilab, dan banyak kabilah Arab lainnya untuk menyatakan masuk Islam. Yang kelima, pengiriman para sahabat untuk mengajarkan Islam ke berbagai daerah. Yang keenam, kematian Nejus atau An-Najasyi, di mana Nabi SAW melakukan sholat gaib untuk beliau. Yang ketujuh adalah kematian Ummu Kulthum, putri Nabi SAW. 6 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah penobatan Azarmidoh sebagai Ratu Persia. Yang kedua, penobatan Khosru Ferrukhzad sebagai Raja Persia atau Kisra III. Yang kelima, penunjukan Cyrus, Patriark Alexandria oleh Heraklius sebagai Raja Muda Mesir. Yang keempat, pertempuran Wogastisburg, di mana suku Slav mengalahkan bangsa Frank. Yang kelima, pergantian tahta Visigoth, di mana Raja Sintila digantikan oleh Sisenan. Dan terakhir adalah pembatalan skema feodal di dinasti Tang Tiongkok. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 631 selengkapnya. Terakhir yang kita bahas adalah tentang kedatangan delegasi dari Bani Sakif menemui Rasulullah SAW di Madinah dan mereka menyatakan masuk Islam. Hanya saja memang ada tawar-menawar ya sebelum mereka masuk Islam. Di antara tawar-menawar yang mereka lakukan atau lobby-lobby yang mereka lakukan kepada Rasulullah SAW adalah ditangguhkannya penghancuran berhala Latta yang mereka sembah sebelumnya. Dengan alasan penundaan itu dilakukan agar orang-orang Bani Sakif itu tidak kaget, tidak kecewa, tidak berontak gitu ya, dengan penghancuran Latta yang mungkin sangat tiba-tiba bagi mereka. Namun tentu saja tentang kemusyrikan ini Rasulullah SAW selalu bersikap tegas. Permintaan penundaan penghancuran berhala Latta ini ditolak oleh Rasulullah SAW. Dan segera setelah orang-orang Bani Sakif yang masuk Islam itu kembali ke Bani Sakif di Thaif, penghancuran berhala Latta ini dilakukan. Hanya permintaan Bani Sakif bahwa orang-orang yang menghancurkan Latta ini bukan mereka, itu dikabulkan oleh Rasulullah SAW. Bahasan kali ini tentang penghancuran Latta di buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW jilid yang ketiga itu ada di halaman 144.
Setelah utusan Bani Sakif memeluk Islam dan bersedia menaati segala hal yang diperintahkan Islam, mereka belum mau pulang karena waktu itu adalah bulan Ramadan. Bulan itu merupakan permulaan bagi mereka mengerjakan ibadah puasa. Mereka senantiasa mempelajari, memahami, dan melaksanakan ajaran Islam. Mereka tinggal di Madinah sampai akhir bulan Ramadan. Baru setelah Idul Fitri, mereka bersiap-siap meninggalkan Madinah. Jadi beberapa bulan mereka tinggal di Madinah, bisa dikatakan mondok lah ya, karena mereka memang tinggal di sebelah Masjid Nabawi, dibangunkan kemah oleh Rasulullah SAW untuk tempat tinggal mereka sementara. Itu untuk mempermudah mereka mempelajari Islam, kan dekat banget dengan masjid ya, nempel gitu kemahnya ke sebelah, ke dinding masjid luar, sehingga mereka melakukan untuk bertolabul ilmi, untuk melihat kegiatan-kegiatan kaum muslimin itu sangat mudah mereka lakukan. Dan mereka melakukan itu hingga selesai bulan Ramadan. Di bulan setelahnya, di bulan Syawal setelah Idul Fitri, barulah mereka kembali ke Taif. Sebelum meninggalkan Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjuk seorang di antara mereka untuk menjadi guru atau orang yang dituakan dalam urusan agama, yaitu Utsman bin Abil As. Walaupun umurnya masih muda, yang paling muda di antara mereka yang berenam itu, menurut pengamatan Abu Bakar dan sahabat-sahabat lain, ia memiliki pengetahuan agama yang lebih luas dan pandai membaca Al-Quran dibandingkan dengan yang lain. Teman pencinta sejarah, sudah dibahas ya kemarin bagaimana Utsman bin Abil As ini sebetulnya ditugaskan oleh 5 orang lainnya untuk menjaga kemah ketika mereka melakukan kajian gitu, ketika mereka mendengarkan kajian, ketika mereka bertolabul ilmi di masjid bersama Rasulullah SAW. Nah, barulah setelah 5 orang Bani Sakif ini, para pembesarnya ya, masuk ke kemah kembali. Maksudnya mereka sudah kembali dari bertolabul ilmi. Utsman bin Abil As ini barulah memiliki kesempatan untuk menimba ilmu. Ia karena merasa sudah tertinggal gitu ya, ia memaksimalkan kesempatan itu untuk terus menimba ilmu dan menghafal Al-Quran. Ia datang kepada Rasulullah SAW secara privat, berarti ya. Kalau pas di masjid itu kan teman-temannya itu bertolabul ilmi dengan Rasulullah SAW dalam keadaan bareng-bareng dengan yang lain, gitu ya, dengan sahabat yang lain yang sama-sama mempelajari Islam. Hanya untuk Utsman bin Abil As ini, karena kesempatan itu tidak ia dapatkan, ia pada akhirnya menyusul langsung ke rumah Rasulullah SAW untuk melakukan pelajaran secara privat. Namun tentu saja Rasulullah SAW kadang ketika di rumahnya itu sedang beristirahat, beliau tidak berani mengganggu, sehingga ketika Rasulullah SAW beristirahat, beliau yang Utsman bin Abil As datangi ini adalah Abu Bakar. Gitu. Terus seperti itu, setiap waktu luang digunakan untuk belajar secara privat. Kalau tidak ke Rasulullah SAW secara langsung, ia belajar kepada Abu Bakar. Makanya Abu Bakar tahu betul bagaimana perkembangan, kan berbeda ya ketika kita belajar secara bareng-bareng dengan secara privat. Itu perkembangan ilmunya itu akan lebih cepat dan lebih matang memahaminya gitu. Karena kan kalau privat itu ada sesuatu yang tidak paham, itu bisa langsung ditanyakan. Dan oleh guru privatnya itu bakal langsung kelihatan perkembangan, misalnya bacaan Al-Quran dari hari ke hari gitu kan, hafalannya dari hari ke hari, itu perkembangannya akan benar-benar terlihat. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu yang paham gitu dengan perkembangan Utsman bin Abil As ini, mengusulkan kepada Rasulullah SAW bahwa Utsman bin Abil As inilah yang ditunjuk menjadi guru agamanya bagi masyarakat Sakif, bagi masyarakat di Taif. Sebetulnya bukan yang 5 lainnya tidak boleh gitu ya, tetap boleh mengajarkan, hanya ketua timnya lah. Ketua timnya atau guru utamanya adalah Utsman bin Abil As. Penunjukan oleh Rasulullah SAW ini tidak mendapatkan protes, tidak mendapatkan pertentangan. Hal ini diterima baik oleh 5 pembesar Bani Sakif yang lain.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pesan khusus kepada Utsman bin Abil As. Hai Utsman, ringkaslah olehmu pada sholat dan ukurlah orang-orang yang paling lemah di antara mereka yang bermakmum. Karena sesungguhnya di antara mereka ada yang tua, anak-anak yang lemah dan yang mempunyai keperluan. Dan ini menjadi syariat penting bagi kaum muslimin ya, apa yang dipesankan kepada Utsman bin Abil As ini. Mengingat Utsman bin Abil As ini kan memang orangnya kelihatan ya ketika dia mencari ilmu gitu dengan cara mencari peluang di antara waktu-waktu kosongnya gitu. Dia mencari ilmu, kelihatan kan semangat dia dalam berislam itu luar biasa. Dan ini dipesankan oleh Rasulullah, mengingat semangat yang luar biasa itu jangan sampai semangat dia secara pribadi itu memberatkan orang lain, khususnya di dalam sholat. Jadi meskipun sebagaimanapun semangatnya Utsman bin Abil As untuk melakukan sholat misalnya dengan surat-surat yang panjang, itu oleh Rasulullah SAW kayak dibatasi gitu ya, harus melihat, dikasih nasihat, harus melihat siapa nih yang paling lemah dan harus ikut ke yang paling lemah itu. Menurut sebagian riwayat, setelah meminta izin kepada Nabi SAW, berangkatlah mereka menuju kampung halaman mereka. Di tengah jalan mereka berunding dan ketua mereka berkata, "Aku adalah seorang di antara kamu yang lebih mengerti akan keadaan orang-orang Sakif. Oleh karena itu, hendaklah kita sembunyikan keislaman kita dan takut-takutilah mereka dengan peperangan dan pertempuran. Kemudian beritahukanlah kepada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW telah menuntut beberapa perkara yang besar kepada kita, tetapi kita tetap menolaknya. Kita telah meminta kepada Muhammad supaya berhala kita tidak dihancurkan dan supaya kita dibiarkan melakukan perzinahan, minum arak, dan makan riba." Mereka sepakat dengan pendapat ketua mereka yang demikian agar segenap kaum Sakif tidak kecewa dan terkejut. Para pembesar Bani Sakif ini kan tahu betul ya bagaimana sikap orang-orang Bani Sakif. Terlihat kan bagaimana kerasnya permusuhan mereka dan keras hatinya mereka, kekeh gitu dengan pendirian mereka, tidak menyerah kepada Rasulullah SAW meskipun mereka sudah dikepung sampai 3 bulan lamanya. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk membuat satu taktik, satu cara bagaimana agar orang-orang Sakif ini bisa menerima keislaman dengan cara yang tidak terlalu keras gitu. Kalaupun mereka menolak, penolakan mereka tidak terlalu keras. Bahkan tujuan mereka sebetulnya ingin Bani Sakif ini masuk Islam dengan keridhaan mereka sendiri. Dan cara-cara inilah ditempuh, pada akhirnya sepakat para pimpinan Bani Sakif ini untuk sementara menyembunyikan keislaman mereka. Ketika para 6 pembesar Bani Sakif ini kembali dari Madinah ke Taif, mereka disambut dengan sangat antusias. Hanya sesuai dengan kesepakatan, mereka belum memberitakan keislaman mereka. Mereka bahkan bersikap seolah-olah gitu ya masih menghormati Latta. Jadi mereka itu duduk kayak duduk di sebelahnya gitulah, seolah-olah masih menghormati. Ketika mereka datang itu mereka langsung mendekati Latta. Dan ketika mereka ditanya tentang hasil pertemuan mereka dengan Rasulullah SAW, mereka menjawab seperti ini. "Kami telah datang kepada seorang laki-laki yang gagah berani." Maksudnya adalah Rasulullah SAW, seorang yang keras hati, suka memutus semua urusan menurut kemauannya sendiri, selalu memegang pedang yang sedang terhunus. Sebagian besar bangsa Arab telah takluk dan tunduk kepadanya, dan semuanya telah merendahkan diri kepadanya. Ia menuntut beberapa perkara yang amat berat bagi kami. Antara lain, kami diperintah supaya menghancurkan berhala Latta yang kita cintai ini. Dan kami diperintah pekan pula supaya mengabdikan diri kepada Tuhannya 5 kali setiap harinya. Dan kami dilarang melakukan perzinahan, dilarang melakukan minum arak, dan dilarang makan riba. Mereka bersikap sesuai dengan sangkaan para pembesar itu ya. Mereka memilih untuk melawan. Jika demikian, demi Latta, kita tidak akan tunduk kepadanya selama-lamanya. Mendengar jawaban dari orang-orang Bani Sakif itu, para pembesar Bani Sakif berkata, "Jika kamu tidak suka dengan hal yang demikian, bersiaplah kamu sekarang untuk berperang.
Perbaikilah semua senjatamu dan perkuatlah benteng-bentengmu dengan alat-alat yang ada padamu. Apabila Muhammad dengan bala tentaranya datang menyerang, kita sudah siap menolak dan menangkis serangannya. Mendengar perkataan para pembesar Bani Sakif ini, mereka menuruti ya. Mereka pulang mempersiapkan persenjataan mereka, merapihkan, kemudian kayak mengasah kembali pedang-pedang mereka gitu ya. Mengasah kembali ujung tombak mereka, dan mereka benar-benar berjaga di benteng-benteng mereka itu sampai 3 hari lamanya, 2 sampai 3 hari lamanya mereka melakukan hal itu. Dan perlakuan masyarakat Bani Sakif ini dibiarkan saja oleh 6 orang tadi, oleh Utsman bin Abil As dan teman-temannya ya, dibiarkan saja. Dibiarkan mereka merasakan bagaimana mereka harus berjaga, bagaimana mereka harus membayangkan berperang dengan Rasulullah SAW yang ini belum lama kejadiannya. Di pertempuran Thaif mereka kan pernah mengalami dikepung sampai 3 bulan. Dan mereka sudah merasakan penderitaan itu. Mereka sudah merasakan kesempitan yang namanya dikepung selama 3 bulan hanya di dalam benteng. Itu kan mereka kayak di penjara gitu. Meskipun di dalam benteng itu mereka tidak kekurangan makan. Mereka masih mendapatkan kebun kurma mereka masih berbuah gitu ya. Relatif tidak kekurangan sebetulnya. Air juga di dalam ada kan, sumber-sumber air di dalam benteng itu ada. Hanya saja tetap ketika terkurung mereka tidak bisa keluar, mereka tidak bisa melakukan hajat mereka keluar daerah gitu ya. Keluar benteng itu mereka merasakan kembali rasa-rasa tertekan seperti itu. Dan mereka membayangkan dikepung saja mereka sudah semenderita itu. Apalagi jika diserang oleh Rasulullah SAW, karena sebetulnya relatif mereka tidak pernah merasakan penyerangan itu ya. Mereka hanya dikepung saja. Relatif tidak ada yang terluka sebetulnya, meskipun ada serangan-serangan. Hanya kan benteng-benteng Bani Sakif ini benar-benar kuat dan kokoh, tidak bisa ditembus. Tetapi karena informasi sebelumnya dari para pembesar mereka yang 6 orang itu, utusan yang diutus kepada Rasulullah SAW mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu orangnya gagah berani, kemudian keras hati. Maksudnya keras hati, kalau punya keinginan gitu untuk menyerang kita, dia itu akan melakukannya. Jadi kemarin itu mereka hanya mengepung benteng, mereka ya karena Rasulullah SAW belum berkeinginan untuk menyerang. Nah kalau sudah berkeinginan untuk menyerang, itu Rasulullah pasti akan melakukannya. Berkeras hati. Kemudian menurut kemauannya sendiri. Kekeh berarti ya. Ini digambarkan tentu saja dengan maksud untuk menakut-nakuti masyarakat Bani Sakif. Kemudian selalu memegang pedang yang terhunus. Jadi seolah-olah Rasulullah itu wah gitu ya, gagah berani, kemudian satria, dan ahli benar-benar dalam peperangan sekedar untuk menakut-nakuti. Itu ya catatannya. Bahkan sebagian besar bangsa Arab takluk dan tunduk kepadanya karena kehebatannya ini. Jadi digambarkan benar-benar dengan gambaran yang sangat-sangat menakutkan bagi orang-orang Bani Sakif. Jadi selama 2-3 hari mereka begadang gitu ya, giliran menjaga benteng itu sambil di kepala mereka terbayang tekanan-tekanan pada saat mereka dikepung, ditambah lagi membayangkan bagaimana mereka harus menghadapi pasukan Rasulullah SAW yang gagah berani yang seperti digambarkan oleh para pemimpin mereka. Pada akhirnya ketakutan itu merasuk ke dalam hati mereka. Mereka akhirnya menemui para pimpinan ini yang 6 orang dengan berkata, "Demi Allah, kita tidak akan sanggup mempertahankan diri dalam benteng-benteng ini untuk menangkis serangan bangsa Arab yang telah tunduk kepada laki-laki yang gagah perkasa." Maksudnya Rasulullah SAW. Jadi kan kebayang, Rasulullah SAW itu sejazirah Arab. Bahkan di pertempuran Tabuk itu kan di luar berarti ya,
sampai menembus masuk ke daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Heraklius. Bahkan ada 4 di situ kan, ada 4 raja-raja di daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Heraklius itu menyatakan menyerah dan tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di kepala orang-orang Bani Sakif ini kebayang seluruh masyarakat Jazirah Arab, ditambah ke sampai dari utara gitu ya, sampai ke ujung tanah mereka harus mereka hadapi, dan ini benar-benar tekanan yang luar biasa bagi mereka. Sebaiknya tuan-tuan kembali menghadapnya dan sampaikan bahwa kami akan menyerahkan kepadanya apa yang dimintanya. Dan hendaklah tuan-tuan berdamai saja dengannya. Nah, pada akhirnya tujuan yang diinginkan oleh 6 pembesar Bani Sakif itu tercapai. Muncul ketakutan di dalam diri Bani Sakif, orang-orang Bani Sakif, kemudian muncullah penyerahan diri secara total, bukan karena dipaksa, bukan karena masukan dari para pimpinannya, tetapi memang dari kesadaran masyarakatnya sendiri bahwa mereka nggak mungkin deh melawan Madinah, mereka nggak mungkin melawan pemerintahan Islam, mereka nggak mungkin melawan Rasulullah SAW, maka jalan yang harus ditempuh adalah berdamai dan menyerahkan diri, berserah diri kepada Rasulullah SAW. Sehingga setelah mendengarkan perkataan penyerahan diri itu, para pembesar dan ketua yang mendengarnya berkata, sebenarnya semua urusan itu telah selesai. Akhirnya jujur-jujuran tuh mereka bahwa enggak kok, sebetulnya Rasulullah enggak akan datang. Karena memang sebelumnya kita sudah menyerah. Karena pertimbangan itu tadi gitu ya. Karena kan Bani Sakif udah merasakan tuh ketakutan itu, dan itu pun pernah dirasakan oleh para pimpinan Bani Sakif yang diutus ke sana gitu kan. Mereka yang masuk ke kandang musuh ibaratnya ya. Mereka sudah merasakan rasa tertekan yang sama dan rasa kalah mereka sebelum berperang. Dan penyerahan diri mereka yang total kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi urusan itu sudah selesai, kata mereka. Jadi kalian udah tenang aja, nggak akan diserang gitu ya. Kalau kalian memang memutuskan untuk menyerah, tenang saja, kalian tidak akan diserang gitu, karena ya kita sebelumnya sudah mengatakan apa yang ingin kalian katakan kepada Rasulullah SAW. Lalu orang-orang Bani Sakif kan akhirnya jadi kaget juga, kenapa nggak bilang dari tadi gitu kan, kenapa nggak bilang dari kemarin pas kalian datang kalau kalian udah menyerah. Para pemimpin itu mengatakan yang sejujurnya bahwa yang diinginkan oleh mereka bukanlah saran atau perintah dari pimpinan untuk menyerah, tetapi memang kesadaran dari mereka sendiri, muncul dari hati mereka rasa penyerahan diri itu, muncul dari kesadaran mereka. Kami berbuat demikian karena kami ingin supaya Allah mencabut gangguan setan dari hatimu, sampai kamu berserah diri kepadanya dengan yang sebenarnya. Lalu setelah paham mereka, oh iya, sifat kami memang seperti itu, kami harus tahu dengan sendiri, harus merasakan dengan sendiri bagaimana penyerahan total itu tanpa ada paksaan, supaya di dalam hati mereka itu ya memang bukan karena gangguan setan gitu ya, terlindung dari gangguan setan, tidak akan ada lagi keraguan, maksudnya gitu, tidak akan lagi mendengar bisikan-bisikan yang meragukan gitu. Sehingga mereka masuk Islam semuanya, Bani Sakif pada saat itu juga. Lalu karena sudah masuk Islam, mereka melakukan pengajaran ya. Masyarakatnya sudah masuk Islam, lalu diajarilah oleh 6 orang ini, dipimpin oleh Utsman bin Abil As sebagai ketua tim gurunya. Setelah beberapa hari itu berjalan, datanglah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Bani Sakif untuk mengutus pasukan, tidak terlalu besar, di sini tidak dikatakan jumlahnya ya. Hanya pasukan itu diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghancurkan berhala Lata. Dan yang luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau mengirim pasukan yang dipimpin oleh seseorang yang dihormati dan ditakuti, disegani oleh Bani Sakif. Orang itu tiada lain adalah Abu Sufyan bin Harb.
Jadi bukan orang yang jauh-jauh gitu yang mereka kenal. Abu Sufyan bin Harb ini kan sebelumnya selalu melakukan koalisi ya. Quraisy dengan Bani Sakif itu sebelumnya selalu berkoalisi dalam hal apapun. Jadi ada hubungan bilateral yang kuat di antara mereka. Dan Abu Sufyan ini didampingi oleh seseorang Bani Sakif yang juga termasuk kalangan pimpinan di antara mereka, di antara Bani Sakif, dan lebih dulu tapi masuk Islamnya bahkan sebelum Urwah bin Mas'ud ya. Teman pecinta sejarah masih ingat ya, Urwah bin Mas'ud ini adalah bisa dikatakan tokoh pimpinan pertama yang masuk Islam gitu, yang relatif awal setelah awal masuk Islamnya dan berdakwah ke Bani Sakif tetapi syahid di tangan orang-orang Bani Sakif. Dan inilah yang membuat Bani Sakif itu mengirim utusan kepada Rasulullah. Masih ingat ya itu ya. Orang yang mendampingi Abu Sufyan ini masuk Islam sebelum Urwah bin Mas'ud, yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah. Orang-orang Bani Sakif tahu tentang pasukan ini. Abu Sufyan bin Harb dan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhuma itu datang ke Bani Sakif memang untuk menghancurkan Latta. Karena tahu ini yang datang siapa, mereka tidak berani untuk menghadang tentu saja ya. Nah, meskipun di sini perlu kita ketahui bahwa orang-orang Bani Sakif itu meskipun mereka sudah masuk Islam dan secara ikhlas juga masuk Islam, tetap di dalam hati mereka ada keraguan dan ketakutan kalau terjadi sesuatu jika berhala Latta ini dihancurkan. Karena itu kan keyakinan yang bertahun-tahun ada di dalam hati mereka. Tidak semudah itu gitu ya untuk ujuk-ujuk mereka menghancurkan dengan tangan mereka sendiri. Dan mereka kalaupun kan tidak dengan tangan mereka tapi mereka menyaksikan sendiri. Ada ketakutan, ada kekhawatiran di dalam diri mereka. Abu Sufyan dan Al-Mughirah bin Syu'bah itu berembuk siapa yang duluan masuk ke rumah Latta. Kan sebagaimana dibahas ya sebelum-sebelumnya, orang-orang zaman dulu itu membangun kayak rumah atau kuil untuk tempat penyembahan terhadap Latta. Jadi nggak dibiarkan begitu saja gitu di luar ruang terbuka. Jadi ada rumahnya, dikasih rumah yang bahkan rumahnya itu mewah. Kemudian cukup besar juga dan di situ dikasih banyak perhiasan-perhiasan sebagai bentuk persembahan masyarakat kepada mereka gitu. Dan antara Abu Sufyan dan Al-Mughirah bin Syu'bah ini ada kayak kamu aja gitu yang masuk duluan gitu ya. Kemudian Abu Sufyan nyuruh Al-Mughirah kamu aja Abu Sufyan gitu. Tetapi atas pertimbangan bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah ini Bani Sakif gitu. Jadi Abu Sufyan dan Al-Mughirah bin Syu'bah itu bukan khawatir Latta itu akan berbuat sesuatu kepada mereka, bukan ya, akidah mereka sudah kuat, cuman khawatir mereka itu diserang oleh Bani Sakif. Karena jangankan ke mereka, kepada Rasulullah SAW saja orang-orang Bani Sakif ini berani gitu ya, sehingga mereka ada kekhawatiran juga. Maka mengingat bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah ini adalah orang Bani Sakif, ini kemungkinannya lebih kecil dibanding Abu Sufyan untuk masuk ke sana dan tidak diserang gitu. Ya, maka diputuskanlah Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah masuk dengan tatapan tajam dari orang-orang dan kekhawatiran juga, bahkan doa bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah itu tidak akan pernah berhasil menghancurkan Latta. Sebelum masuk ke dalam rumah, Al-Mughirah bin Syu'bah mengerti bahwa mereka masih mempunyai kepercayaan yang demikian. Jadi kekhawatiran itu wajar ya. Maka dengan sengaja ia ingin hendak menggemparkan mereka. Jadi kayak ingin mengangkat dulu kepercayaan diri Bani Sakif itu, supaya apa? Nanti ketika jatuhnya itu benar-benar jatuhnya itu membuat keyakinan mereka hancur sehancur-hancurnya gitu. Maka ia berkata kepada teman-temannya, aku ingin memperolok-olok kaum Bani Sakif dan hendaklah kamu diam-diam saja dan perhatikan bagaimana keadaan mereka. Jadi saya mau mengolok-olok mereka nih, mau biar memperolok-olok mereka biar kepercayaan diri mereka terhadap Latta itu naik. Kalian diam aja, jangan
Maksudnya jangan merusak rencanaku gitulah ya. Kalian perhatikan apa yang aku lakukan, sekaligus perhatikan juga apa yang akan terjadi kepada Bani Sakif. Ketika Mughirah bin Syu'bah masuk dari atap, menaiki atap gitu ya, karena ini kan untuk menghancurkan gitu, maka ia naik lewat atap gitu. Baru naik aja, masyarakat Bani Sakif itu udah kayak kaget gitu. Itu kan kok berani-berani amat, bukan masuk dari pintu, dari atas gitu, gak sopan. Mereka merasa seolah-olah Mughirah bin Syu'bah itu sudah menginjak harga diri Latha. Jadi baru aja naik, orang-orang Bani Sakif itu udah kayak menjerit, kayak takut gitu ya, histeris, baru naik aja padahal. Dan mereka menangis. Seberani itu Mughirah bin Syu'bah melakukan hal itu terhadap Latha. Bahkan sebagian di antara mereka berteriak-teriak, memekik, dan menangis. Tiba-tiba ketika ada di atas, Al-Mughirah bin Syu'bah itu jatuh tersungkur, dan kapak di tangannya tersungkur dengan kapak di tangannya. Jadi dia sudah membawa kapak untuk menghancurkan, tapi keburu jatuh dari atas rumah berhala itu. Dan ketika jatuh itu tentu saja orang-orang yang tadinya berteriak, menangis gitu ya, histeris, mereka tertawa. Dan ya itu tadi, kepercayaan diri mereka muncul. Tuh kan benar, tidak akan ada orang yang sanggup menghancurkan berhala Latha, karena Latha itu hebat, Latha itu luar biasa gitu. Latha itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi siapapun orang yang menghancurkan Latha, dia akan hancur sebelum dia berhasil menghancurkan Latha. Mereka mengatakan Tuhan kami itu telah mengutuk Mughirah. Tuhan kami telah memurkai Mughirah. Latha telah membinasakan Mughirah. Demi Allah, Latha tidak akan dapat diruntuhkan. Siapa yang meruntuhkannya, dia akan celaka. Dan banyak lagi perkataan-perkataan lainnya ya, beredar di antara mereka gitu, sampai bising gitu mereka, banyak yang ngomong seperti itu. Bahkan ada orang yang mendekati Mughirah dan berkata kepadanya, "Apakah kamu lihat sekarang, hai Mughirah? Tidakkah kamu ketahui bahwa Latha akan membinasakan siapa saja yang memusuhinya? Sekarang kamu rasakan akibat dari perbuatanmu sendiri." Semua perkataan orang-orang Bani Sakif ini didengar dengan jelas oleh kaum muslimin gitu ya. Cuman kan ingat, mereka itu diminta oleh Al-Mughirah untuk diem aja, diminta Mughirah untuk ya jangan, perhatiin aja, jangan dulu bersikap gitu. Al-Mughirah bin Syu'bah itu akhirnya membuka mata dan berdiri dengan tegak dan berkata kepada Bani Sakif yang ada di sekeliling dia, "Kamu orang-orang bodoh. Mengapa kamu menganggap aku orang yang celaka? Demi Allah, sesungguhnya aku ini memperolok-olok kamu saja. Latha itu hanya batu dan lumpur kering yang diukir oleh tangan kalian, bukan? Apakah kamu sangka bahwa aku akan dikalahkannya?" Gitu. Sambil berkata seperti itu, dengan tangkas Mughirah melompat ke atap rumah berhala, melompat lagi, kemudian ia menghancurkan rumah tersebut dan menghancurkan patung Latha tersebut. Dengan kapak yang dia bawa ya, ia mulai memecahkan pintunya sampai habis ke pondasinya. Lalu ya runtuhlah rata dengan tanah bangunan, baik Latha maupun bangunannya. Ketika Mughirah meruntuhkan berhala itu, dia tidak dibantu oleh yang lain, tetapi yang lain itu membantu kayak memagari, jangan sampai ada yang mengganggu Mughirah bin Syu'bah menghancurkan Latha gitu. Karena dikhawatirkan ini orang-orang, kalau misalnya ada satu orang yang maju gitu, yang lain akan ikutan gitu menyelamatkan Latha gitu ya. Nah, ini dihalangi oleh pasukan kaum muslimin dan tentu dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb ya. Dihalangi supaya tidak ada yang mengganggu apa yang dilakukan oleh Mughirah bin Syu'bah. Sampai setelah hancur, masih ada orang yang berkata, biarpun temboknya hancur, pondasinya akan menghancurkan orang yang telah menghancurkannya. Dan yang berkata ini adalah juru kunci dari rumah berhala si Latha ini. Kemudian sebagaimana yang saya katakan tadi ya, bahwa di dalam rumah berhala itu
ada banyak sesembahan kan, ada banyak persembahan, dan persembahannya itu berupa harta gitu ya, ada uang, ada perhiasan, emas, perak, dan lain sebagainya. Itu oleh Abu Sufyan bin Harb diizinkan menjadi harta rampasan bagi Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi diberikan kepada Mughirah bin Syu'bah semuanya. Di sini terlihat ya perbedaan karakter Abu Sufyan sebelum masuk Islam dan sesudah masuk Islam. Dia memberikan harta itu kepada Mughirah bin Syu'bah, dan Mughirah bin Syu'bah atas amanat dari Rasulullah SAW. Jadi sebelum kejadian, ada anak dari Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud itu orang yang syahid ya, sahabat yang baru masuk Islam tapi sudah syahid, dieksekusi oleh orang-orang Bani Sakif yang tadi saya kisahkan di awal. Ini datang kepada Rasulullah SAW bahwa Urwah bin Mas'ud itu memiliki hutang, wahai Rasulullah. Jadi minta bantuan untuk melunasi hutang tersebut gitu kepada beberapa penduduk Bani Sakif. Kemudian ada juga Urwah bin Mas'ud yang syahid itu punya adik namanya Aswad bin Mas'ud, dan dua orang ini sama-sama memiliki hutang. Jadi adik kakak ini ya, Urwah dengan Aswad ini adik kakak, Urwah bin Mas'ud dan Aswad bin Mas'ud. Dua-duanya sama sudah masuk Islam dan juga meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang. Nah, dua anaknya yaitu Abu Mulaih, anak dari Urwah, itu datang kepada Rasulullah bersama dengan putra dari Aswad bin Mas'ud. Datang kepada Rasulullah. Nama putra dari Aswad ini adalah Qarib. Abu Mulaih bin Urwah dengan Qarib bin Aswad ini berarti sepupuan ya, datang menemui Rasulullah untuk meminta bantuan dilunasi hutangnya. Nah, ini diamanatkanlah hutang ini oleh Rasulullah SAW kepada Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah tentu saja menerima amanat dari Rasulullah SAW. Mughirah bin Syu'bah ini orang kaya ya, dan Abu Sufyan di sini kemungkinan tahu tentang hal itu sehingga menyerahkan harta yang dirampas lah ya dari kuil Latta ini untuk melunasi hutang-hutang dari sahabat mereka Urwah bin Mas'ud dan Aswad bin Mas'ud, sehingga terlunasilah dan selesailah hutang-hutang tersebut. Dengan Islamnya penduduk Taif, yaitu kaum Bani Sakif, dalam tahun ke-9 Hijriah, maka boleh dikatakan seluruh tanah Hijaz sudah menjadi daerah Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, yaitu dari perbatasan Romawi timur bagian utara sampai ke Yaman dan Hadramaut bagian selatan. Dan ini menjadi kemenangan memang ya, setelah Fathu Mekah ini terus-terusan rentetan kemenangan demi kemenangan itu didapatkan oleh kaum muslimin, khususnya Rasulullah, dan masuk semuanya ke dalam wilayah pemerintahan Islam pimpinan Rasulullah SAW. Banyak hikmah yang bisa kita dapat. Salah satu yang sangat menonjol tentu saja adalah kecerdasan Rasulullah SAW dalam melakukan beberapa taktik di sini. Yang pertama tentu saja dengan pemilihan Abu Sufyan bin Harb sebagai pemimpin pasukan dalam menghancurkan Latta. Kemudian yang luar biasa dari Rasulullah, bagaimana beliau mengatur waktu, memberi waktu kepada 6 sahabat yang baru masuk Islam dari Bani Sakif untuk mengajarkan Islam dulu kepada penduduk Taif. Memberi waktu kepada mereka untuk mengajarkan Islam, memberi waktu kepada mereka dan bisa memperkirakan dengan tepat ya, kapan nih orang-orang yang 6 orang ini, 6 sahabat ini bisa membuat Bani Sakif masuk Islam. Karena itu kan hanya selangnya sekitar seminggu atau sampai 10 harian ya. Itu Rasulullah SAW bisa memperkirakan dengan tepat orang-orang Bani Sakif, pasukan Abu Sufyan itu datangnya kapan. Pasukan Abu Sufyan itu datang pada saat Bani Sakif itu sudah masuk Islam, gitu, dan sudah ada keridhaan lah di dalam hati mereka bahwa Latta itu siap untuk dihancurkan. Gitu. Tapi tidak diceritakan di sini ya, tetapi bisa juga dari jaringan mata-mata Rasulullah SAW yang memberikan informasi kepada Rasulullah SAW bahwa kaum Bani Sakif itu sudah masuk Islam, gitu.
Jadi tidak langsung Rasulullah itu tidak langsung yang 6 orang sahabat dari Bani Saqif masuk Islam, Utsman bin Abil As dan teman-temannya itu masuk Islam. Ketika pulang bareng tuh sama pasukan yang akan menghancurkan Latah gitu. Enggak seperti itu gitu. Jadi taktiknya luar biasa ya Rasulullah SAW. Kasih jeda dulu, mereka berdakwah, disiapkan dulu mentalnya gitu. Dan langsung barulah dikirim pasukan Abu Sufyan ini. Dan ya ini sepertinya hanya Rasulullah SAW ya yang bisa seperti ini, karena benar-benar pemikiran beliau itu pemimpin tapi pemikirannya sangat-sangat detail dan sangat-sangat cermat. Pemikiran beliau itu cermat, pas banget gitu. Pemilihan Abu Sufyan radhiyallahu anhu dipilih menjadi pemimpin yang menghancurkan Latah itu mungkin kalau saya ya, kalau kita ya udah langsung aja Mughirah bin Syu'bah gitu. Tetapi teman pecinta sejarah bisa kelihatan kan ketika Mughirah bin Syu'bah mendekati Latah gitu ya, meskipun tidak diapa-apain gitu, tetapi tetap saja posisi Mughirah bin Syu'bah ini ada di bawah dari Abu Sufyan gitu. Abu Sufyan ini pemimpin Quraisy yang sangat dihormati. Jadi posisinya itu Quraisy itu dianggap ini kan penduduk Quraisy itu lebih besar, wilayah Quraisy juga lebih besar Makkah itu, sehingga dianggap lebih daripada Bani Saqif. Jadi ada di atas lah posisinya ya. Jadi pimpinan Bani Saqif itu bahkan bisa disuruh oleh Abu Sufyan gitu. Contohnya bisa dimintai tolong lah ya. Kasarnya memang disuruh. Contohnya adalah Urwah bin Mas'ud yang sudah syahid gitu. Sahabat Rasulullah sebelumnya kan pernah disuruh oleh Abu Sufyan itu untuk menemani delegasi yang dikirim ke Hudaybiyah. Menemani itu Suhail bin Amr. Jadi Suhail bin Amr dengan Urwah bin Mas'ud itu disuruh oleh Abu Sufyan gitu. Berarti kan posisinya itu Abu Sufyan lebih tinggi ya dibanding dengan pimpinan yang lain. Maka ya kalau sekedar Mughirah bin Syu'bah bisa saja terjadi penolakan yang luar biasa. Tetapi karena di situ ada Abu Sufyan, mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mereka takut juga sama Abu Sufyan, segan terutama ya terhadap Abu Sufyan. Kemudian hikmah lain yang saya kira cukup penting untuk dibahas adalah bagaimana sikap Abu Sufyan. Abu Sufyan, teman pecinta sejarah masih ingat ya bagaimana dia ketika sebelum masuk Islam. Dia kan seorang yang dermawan sebetulnya, tetapi dermawan kepada orang lain. Kepada keluarganya dia irit gitu ya, kepada Hindun dia irit. Nah, ini dikatakan sendiri oleh Hindun gitu. Kemudian pada saat peristiwa pembagian harta rampasan di pertempuran Hunain itu kan Abu Sufyan dikasih banyak banget oleh Rasulullah SAW, dan sahabat itu melihat bagaimana Abu Sufyan begitu, padahal dia udah masuk Islam pada saat itu ya, tapi masih awal gitu, dikasih harta oleh Rasulullah, begitu bahagia dan seneng banget sampai dikisahkan Abu Sufyan itu hartanya itu udah nggak bisa terbawa tapi maksain buat dibawa gitu, segitu cintanya Abu Sufyan terhadap dunia. Tetapi di peristiwa ini, Abu Sufyan sebagai pemimpin pasukan itu dengan enteng saja memberikan harta rampasan yang sangat banyak seluruhnya untuk Mughirah bin Syu'bah. Bukan sekedar peraturan ya, bukan sekedar peraturan bahwa siapa yang peraturan perang gitu, siapa yang bisa kalau terjadi duel gitu kan, harta yang ditinggalkan oleh lawan itu seluruhnya menjadi milik orang yang menang di antara duel tersebut. Tapi kan ini kasusnya bukan duel. Abu Sufyan bisa saja gitu membagi misalnya sebagian besar untuk Mughirah bin Syu'bah sebagai orang yang berjasa menghancurkan gitu. Tetapi sebagian sisanya bisa dibagikan kepada yang lain. Tetapi tidak, Abu Sufyan itu enteng saja, udah serahin semuanya karena Mughirah bin Syu'bah itu punya kepentingan untuk melunasi hutang dari sahabat mereka yang lebih dahulu syahid gitu ya, Urwah bin Mas'ud dengan Aswad bin Mas'ud. Ini bagaimana perubahan seorang Abu Sufyan berubah dengan sangat cepat ya. Dan yang lebih cepat lagi perubahan itu didapat dari 6 pemimpin Bani Saqif ya, Utsman bin Abil As dan teman-temannya
yang sempat mondok memang gitu ya. Bedanya kan kalau Abu Sufyan nggak sempat mondok ya, seperti sahabat 6 sahabat ini, mereka kan langsung dapat ilmunya dari Rasulullah. Kalau Abu Sufyan kan diajarin oleh orang utusan Rasulullah yang tinggal di Mekah gitu. Jadi gurunya itu berarti sama kepada Rasulullah SAW itu berarti kalau itu kakek guru gitu ya. Sementara kalau Utsman bin Abdul Aziz itu langsung kepada Rasulullah, itu guru gitu. Dan teman pecinta sejarah, satu hikmah besar yang terakhir yang mungkin akan kita bahas hari ini adalah bagaimana orang-orang yang memang masuk Islam itu jangan terlalu diharapkan langsung berubah 100%, ya. Butuh proses yang setiap orang berbeda. Abu Sufyan prosesnya sekitar itulah waktunya gitu ya, terhitung cepat itu juga karena Abu Sufyan memang seorang yang cerdas gitu. Tetapi berbeda dengan Bani Sakif mungkin yang butuh waktu cukup panjang untuk dia menerima bahwa Tuhannya itu telah tergantikan. Kan kalau peristiwa berbeda dengan peristiwa penghancuran berhala di Quraisy ya, pada saat Fatu Mekah. Pada saat itu dihancurkan, pada saat itu dimasuki kota Mekah, saat itu juga dihancurkan berhala yang jumlahnya mencapai 360. Saat itu juga dihancurkan di peristiwa yang sama gitu. Itu untuk kasus Quraisy ya. Abu Sufyan pun tidak menolak ketika penghancuran tersebut dilakukan. Tidak ada penolakan tangisan-tangisan sebagaimana yang terjadi pada Bani Sakif gitu. Dan kita tidak boleh menyamakan itu. Setiap orang prosesnya berbeda. Dan kita harus memberikan waktu ya, sebagaimana Rasulullah SAW itu dan para sahabat yang 6 orang itu memberikan waktu kepada orang-orang Bani Sakif untuk mereka luntur nilai-nilai musyriknya, tergantikan perlahan-lahan dengan tauhid gitu, dengan tauhid yang kuat. Itu butuh waktu, tiap orang butuh waktu, dan kita juga sama. Ketika ada orang yang baru masuk Islam, jangan dulu dituntut untuk dia langsung bisa tahajud, dia langsung menutup aurat dengan betul gitu. Setiap orang itu butuh prosesnya masing-masing. Yang harus kita lakukan adalah memberikan waktu kepada mereka untuk berproses secara alami, membantu mereka, menguatkan mereka, dan mendoakan tentu saja. Jangan menuntut berlebihan. Toh kita pun yang sudah masuk Islam dari bayi ya, sekarang baca Qurannya mungkin masih belum benar gitu, atau sholatnya bahkan masih terganggu, belum khusyuk amat. Jadi ya butuh proses lah. Kita aja butuh proses lama itu untuk berubah menjadi baik, apalagi mereka yang baru masuk Islam sehari 2 hari. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya sering sekali mendapatkan komentar dari netizen di akun-akun para mu'alaf ya, yang tiba-tiba menuntut harusnya kayak gini gitu. Harusnya berguru kepada ini, harusnya berguru kepada ini. Tolonglah teman-teman ya, beri mereka waktu, beri mereka jeda untuk menikmati proses belajar mereka. Kadang-kadang makanya banyak juga orang yang memutuskan untuk saya mau masuk Islam tapi saya mau diem-diem dulu gitu. Karena apa? Salah satu yang ditakutkan adalah tuntutan dari orang Islamnya sendiri yang ekspektasinya sangat besar kepada mereka. Teman pecinta sejarah, mari berproses sama-sama ya, tidak ada saling menghakimi, tidak ada saling menuntut untuk berubah menjadi lebih baik. Yang lebih baik tuntutan itu lakukan kepada diri kita. Lebih layak tuntutan itu diajukan kepada diri kita yang lebih masuk Islam lebih lama, maka prosesnya seharusnya lebih cepat dibandingkan mereka. Terima kasih sudah menyimak sampai detik ini teman pecinta sejarah. Mohon maaf atas kesalahan. Jangan lupa, insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya, masih di bahasan peristiwa-peristiwa setelah pertempuran Tabuk. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, juga share agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah, bisa termotivasi untuk belajar sejarah dan mengambil hikmah dari sejarah itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.